Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di sebuah tepian hutan dengan maksud untuk memperkuat silaturahmi. Ia adalah seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk juga Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi dan ada yang menari-nari dan sebagainya. Semuanya bersukaria. Ketika para tamu sudah lelah dan merasa kehausan, tuan rumah menyuguhkan sebuah kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi tersebut. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diminumnya. Namun tidak disangka, ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari si pemilik rumah itu. Dan begitu seterusnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikit pun. Begitu juga para tamu yang hadir bukannya kasihan, malah menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi, meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya dalam hati yang bergumam. Jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Oh iya, aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. Ampun tuanku Baginda Raja, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh, lapor dari Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya Baginda Raja. Di tepian hutan sana Baginda Raja, kata Abu Nawas. Baiklah, mari kita lihat, ajak Baginda Raja. Nanti malam saja kita perginya, Baginda Raja. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa, agar tidak ada yang mengenali Baginda Raja, ucap Abu Nawas. Pada malam harinya, maka berangkatlah Baginda Raja dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asik bermain musik
dengan teman-temannya. Maka Baginda Raja pun dipersilahkan untuk duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda Raja menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan dan kiri. Sampai di situ, Baginda Raja baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah Baginda Raja sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan merasa kehausan, barulah dibagikan secangkir kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncurkan pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat secangkir kopi, Baginda Raja ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya, ia pun terkena tamparan, begitu seterusnya, hingga Baginda Raja merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lebam memerah. Sementara tamu lainnya terus menertawainya. Kemudian ia sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya. Dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas untuk menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya. Dan selalu saja Baginda Raja yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda Raja pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalam. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu, kata Baginda Raja. Ampun beribu ampun, wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya, hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pastinya Baginda Raja tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Maka dari itu, hamba bawa Baginda Raja ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu, jawab Abu Nawas dalam membela dirinya. Baginda Raja tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas dan langsung menyuruh beberapa pengawalnya untuk memanggil si Yahudi itu. Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda Raja. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi dalam membela dirinya. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda Raja karena sudah menampar orang-orang, termasuk perbuatan menyiksa dengan begitu kejam.
dan Baginda Raja harus mengambil tindakan tegas. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda Raja. Ampunilah hamba, tuanku, ucap si Yahudi. Segera saja Baginda Raja memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Baginda Raja amat memperhatikan rakyatnya. Ia sangat-sangat berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Meskipun caranya yang selalu aneh dan membuat ia hampir celaka. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.